Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Kalian harus tetap menjaga kesehatan agar tidak sakit. Kemudian setiap hari bagaimana, belajar atau tidak? Pasti belajar kan? Iya, karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Jadi ada tugas maupun tidak, kalian setiap hari harus belajar. Oke, siswa kelas 5, setelah minggu kemarin kita melaksanakan penilaian harian untuk pelajaran 7, sekarang kita memasuki ke pelajaran 8. Pelajaran 8 ini akan membahas tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini akan membahas tentang mari hidup sederhana. Ya, kita lanjutkan tentang peta konsepnya. Kali ini peta konsep tentang hidup sederhana. Yang pertama yaitu memahami makna hidup sederhana. Jadi hidup sederhana itu maknanya apa? Nanti akan kita bahas di kesempatan yang pertama. Setelah itu kita nanti akan membahas tentang mengetahui manfaat dari hidup sederhana. Jadi hidup sederhana itu manfaatnya apa saja? Nanti akan kita bahas di belakang. Berikutnya yang ketiga adalah memahami ciri-ciri hidup sederhana. Jadi hidup kita selama ini sudah sederhana atau belum, nanti akan ada ciri-cirinya. Jika ciri-ciri ini ada pada kehidupan kita, berarti kita sudah hidup sederhana. Oke ya, itu adalah materi kita pada kali ini. Kita lanjutkan tentang makna hidup sederhana. Sebelum kita memahami makna hidup sederhana, mari kita cermati Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67. Bagaimana bunyinya? Ini bunyi surat Al-Furqan ayat 67. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Itu adalah bunyi dari surat Al-Furqan ayat 67. Artinya apa? Artinya adalah dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang jika membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Nah, dari ayat surat Al-Furqan ayat 67 itu bisa kita ambil makna tentang hidup sederhana, yaitu sifat manusia yang berada di antara berlebihan dan kikir. Artinya orang yang hidup sederhana itu adalah orang yang hidupnya tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Apa itu berlebihan? Berlebihan yaitu tidak wajar dalam membelanjakan harta. Jadi dalam membelanjakan harta, orang yang berlebihan itu tidak wajar. Kemudian yang namanya kikir itu adalah menumpuk-numpuk harta dan tidak mau bersedekah. Kedua-duanya ini yaitu berlebihan dan kikir itu sama-sama tidak baiknya.
Yang baik adalah yang berada di tengah-tengah antara berlebihan dan kikir, yaitu hidup sederhana. Itu yang baik. Kemudian berikutnya, hidup sederhana itu bukan berarti hidup miskin loh ya. Jadi kalian harus ingat betul, harus memahami betul bahwa yang namanya hidup sederhana itu bukan kita itu hidup yang miskin, tetapi kita itu mengutamakan belanja yang penting, alias semua kebutuhan yang penting itu bisa kita belanjakan. Tapi kalau yang tidak penting itu tidak perlu dibelanjakan. Itu namanya hidup sederhana. Jadi bukan berarti kita harus miskin. Berikutnya, sikap orang yang hidup sederhana adalah tidak pernah sombong dan selalu menghargai orang lain. Kalau yang terkait dengan harta tadi, yaitu mengutamakan belanja yang penting. Kalau tentang sikap orang yang sederhana itu adalah tidak pernah sombong. Meskipun orang itu kaya, tapi tidak menyombongkan diri. Kemudian selalu menghormati dan menghargai orang lain. Contoh, sekarang beberapa contoh hidup sederhana. Yang pertama, tidak berlebihan ketika berpakaian. Jadi ketika kita berpakaian, yang penting bersih dan menutup aurat, itu sudah bagus ya, sudah selesai. Tidak perlu yang berlebih-lebihan. Berikutnya, contoh hidup sederhana yang kedua adalah rajin menabung. Kalian apakah menabung setiap hari atau mungkin 1 minggu sekali dari uang saku kalian? Kalau mungkin belum, ya mencoba menabung sedikit-sedikit, tidak masalah. Yang penting itu nanti kalau menabungnya sudah rutin, nanti lama-lama akan banyak. Itu. Jadi kalau kita itu rajin menabung merupakan contoh hidup yang sederhana. Berikutnya yang ketiga adalah makan dan minum seadanya. Maksudnya seadanya itu adalah tidak perlu minta makanan yang mewah-mewahan. Kalau mungkin orang tua kita itu menyediakan makan ada lauknya tahu dan tempe, ya kita harus menerima. Makan dan minum seadanya yang sudah disediakan oleh orang tua kita. Tidak perlu meminta yang muluk-muluk, tidak perlu meminta makanan yang mahal-mahal. Yang penting bergizi. Itu ya. Kemudian contoh hidup sederhana lagi, yaitu membeli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Maksudnya bagaimana? Ya yang kita beli itu saat kita butuh saja. Contohnya misalnya pakaian. Kita itu beli pakaian kalau kita memang tidak mempunyai pakaian, itu namanya butuh. Tapi kalau keinginan, mungkin kita itu sebenarnya sudah punya pakaian, tapi ada model terbaru keluar, maka kita membeli, itu namanya keinginan. Karena apa? Kita tidak butuh pakaian yang model baru itu, karena masih ada pakaian yang kita pakai. Jadi kita itu dalam membeli sesuatu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Paham ya ini contoh dari hidup sederhana? Insya Allah paham. Selanjutnya, lawan dari hidup sederhana itu adalah hidup boros. Jadi lawannya sederhana itu boros. Nah, terkait dengan hidup boros, mari kita simak surat Al-Isra ayat 27. Bagaimana bunyi surat Al-Isra ayat 27? Ini dia bunyinya. Kita baca bersama-sama ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Itu tadi bunyi surat Al-Isra ayat 27. Artinya apa? Artinya adalah sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, berdasarkan ayat ini, kalau kita itu jadi orang yang boros, kita merupakan saudaranya setan. Itu makanya kita tidak boleh jadi orang yang boros. Kita harus jadi orang yang hidupnya sederhana. Maka dari itu, ayo kita hidup sederhana. Apa ada manfaatnya hidup sederhana itu? Banyak sekali. Di antaranya manfaat hidup sederhana yang pertama tentu akan mendapatkan pahala. Jadi orang yang hidup sederhana itu akan mendapatkan pahala dari Allah karena hidup sederhana itu merupakan perintah dari Allah. Yang kedua, manfaat hidup sederhana adalah mampu melawan godaan setan untuk hidup boros. Seperti ayat tadi bahwa hidup boros itu sebenarnya adalah hidup yang dari setan. Maka dari itu, ketika kita hidup sederhana, kita bisa melawan godaan setan untuk hidup boros. Yang ketiga, manfaat hidup sederhana lagi, yaitu hati akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Jadi kalau hidup kita itu sederhana, maka hati kita akan tenang, hati kita akan tentram, kita tidak gelisah. Tuh, itu adalah manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat, kalau hidup kita itu sudah tenang, tidak gelisah, maka hidup kita akan bahagia. Itu merupakan beberapa manfaat dari hidup sederhana. Nah, kehidupan kita itu kira-kira sudah sederhana apa belum ya? Itu bisa kita lihat dari ciri-ciri hidup sederhana. Kalau kehidupan kita itu sudah sesuai dengan ciri-ciri yang akan kita sebutkan di bawah ini, berarti hidup kita sudah sederhana. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tidak memamerkan harta yang dimilikinya, atau tidak memamerkan barang-barang yang kita miliki. Jadi kalau kita memiliki banyak uang, kita memiliki barang-barang apapun, itu kita tidak memamerkan kepada teman kita. Tidak kita tunjuk-tunjukkan kepada teman kita. Itu merupakan ciri-ciri hidup sederhana yang pertama. Ciri-ciri yang kedua yaitu membiasakan makan dan minum yang sederhana dan tidak berlebihan. Jadi ketika kita makan, ketika kita minum itu harus yang sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan. Berikutnya ciri yang ketiga, menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi seperti yang disebutkan di awal tadi, dalam kita menggunakan uang itu harus sesuai kebutuhan, tidak sesuai keinginan. Itu merupakan ciri-ciri hidup sederhana yang nomor 3. Berikutnya ciri hidup sederhana yang nomor 4 adalah membeli pakaian tidak selalu mengikuti model, namun sesuai kebutuhan saja. Ini sudah saya jelaskan di depan tadi ya. Ketika ada model baru, kalau kita itu masih mempunyai baju, ya tidak usah dibeli. Berikutnya, ciri hidup sederhana yang nomor 5 adalah
bersyukur atas apa yang dimilikinya. Jadi saat ini ketika kita memiliki sesuatu, kita bersyukur, maka itu merupakan ciri hidup sederhana. Karena dengan bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Jadi kita harus yakin terhadap nikmat-nikmat yang sudah ada, yang sudah kita miliki saat ini, kita harus mensyukurinya. Dengan kita mensyukuri nikmat itu, pasti nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Nah, setelah kita mempelajari materi kali ini, diharapkan kita itu harus bisa membiasakan diri untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana itu adalah perintah dari Allah. Setiap orang itu pasti bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Jadi siapapun dari kita, kalau kita itu mau hidup sederhana, pasti kita bisa untuk hidup sederhana. Kira-kira kalian bisa hidup sederhana? Pasti bisa. Oke, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.